Muhammad Qasim mengatakan, dalam banyak mimpi, Allah memberitahuku, Qasim, jika engkau tidak sholat, tidak apa-apa, aku bisa mengampunkanmu pada hari kiamat. Tetapi jika engkau tidak menghindari syirik, ingat Qasim, jangan membodohi diri sendiri, aku tidak akan mengampunkan syirikmu pada hari kiamat. Dari cerita mimpi Muhammad Qasim dapat dipahami bahwa, hukum tidak sholat bukanlah syirik. Adapun hukum syirik dari mimpi Muhammad Qasim adalah gambar, foto dan emoji wajah makhluk hidup. Sebelum menanggapi, ada lebih baiknya Anda memahami lebih dulu bahwa kami hanya akan berbicara hukum, bukan pelaku tersangka. Karena kami tidak mau menghakimi seseorang tentang sholatnya. Karena yang berhak menghakimi amalan seorang hamba adalah Sang Maha Pencipta. Adapun yang kami ingin bahas adalah mimpinya, apakah sesuai dengan hukum syariat Islam tentang tidak sholat bukanlah syirik. Sebenarnya mimpi Muhammad Qasim tentang tidak sholat bukanlah syirik, jika ditinjau dari sabda Nabi, sebenarnya sangat jelas terlihat bertentangannya. Dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad, beliau bersabda, tidak ada pembatas antara seorang hamba dengan kesyirikan selain meninggalkan sholat, jika ia meninggalkan sholat maka ia telah syirik. Dan perlu diulangi lagi, supaya tidak ada yang salah memahami. Yang kami bicarakan adalah hukumnya bukan pelaku tersangka. Dan yang kami telaah adalah mimpinya bukan orangnya. Dengan keterangan ini kami harap Anda mengerti. Dan mengenai mimpi ini, kami akhirnya teringat dengan kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dikisahkan, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah bermimpi melihat sebuah singgasana besar, arsy berada di atas air, yang di atasnya ada cahaya. Kemudian ada suara yang memanggilnya. Wahai Abdul Qadir, ini aku Tuhanmu, aku telah bebaskan kamu dari beban syariat. Maka aku mengatakan kepadanya, apakah engkau adalah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkanmu? Pergilah wahai musuh Allah. Maka cahaya itu pun pecah dan berubah menjadi kegelapan. Dan dia berkata kepadaku, wahai Abdul Qadir, engkau telah selamat lantaran ilmu yang ada padamu. Padahal aku telah menyesatkan 70 orang alim dengan cara ini. Di dalam Fathul Ghuyub disebutkan bahwa Syekh Abdul Qadir berkata, sirnakanlah kegelapan dengan cahaya lentera, yaitu Kitabullah dan Sunnah. Bila terbesit di dalam hatimu sesuatu atau datang kepadamu suatu ilham, maka timbanglah semua itu dengan Quran dan Sunnah.